Yo. Go, bukan itu ya. Kalau go itu seperti ujung lidah aja yang menyentuh, tapi tidak menyentuh geraham. Ya, jadi go, go, Bo. go. Bo. Nah, Bo. bunyinya jadi kayak garing lah kalau saya bilang ya, kayak garing ya. Jadi harus bunyinya jadi tidak penuh pun ya, tidak penuh. Jadi tidak bo, ya. Bo, bi, bu, bo, Bo. bi, bu. Nah, gitu ya. Bo. Bo, Bo. bi, Bo. bu. Tidak boleh Bo. manyun ya, Bun. Kecuali dalam keadaan berharokat doma, boleh manyun. Bo, bi, Bo. bu. Bo. Nah, kalau bu boleh Bo. ya. Karena karena bukan Bo. bukan pada hurufnya, tetapi pada harokatnya. Ya, kalau pada harokat boleh, Bun ya. Manyun boleh saat dia berharokat domah. Ya. Lo, jangan senyum ya, Bun. Bo, bi, bu. Bibirnya nggak boleh bergerak, Bun. Nggak boleh. Bo, bo. Ah, nggak boleh. Bibirnya nggak boleh bergerak sama sekali. Karena bukan huruf bibir. Jangan kasih kontribusi ya, Bun. Jangan ya, pokoknya tidak berkontribusi lah bibirnya ya. Jadi bibirnya tetap tidak senyum saja. Bo, bi, bu. Nah, bergeraknya hanya karena dia berharokat dhamma. Ya. Lo, bi, bu. Nah, bergerak kan bibir saya, Bun. Ketika menyebutkan huruf lo-nya. Bukan begini ya, bukan bo, bi, bu, bu. Nah, nggak boleh ya. Lo, bi, bu. Nah, seperti itu. Ya. Dunya manyun karena berharokat dhamma. Semua huruf yang berharokat dhamma bibirnya dimanyunin supaya tidak menjadi u, tidak bo, di, bu, bu, bu. Nah, begitu jadi antara jadi u-nya jadi kafirun. Nah, nggak karena nggak dimanyunin ya, terus dimanyunin kafirun, dimanyunin. Khalidun harus dimanyunin u-nya. Jangan khalidun. Nah, dun jadinya akhirnya bunyinya tidak sempurna. Itu harokat ya. Baik, sampai di sini paham, Bun? Huruf mahrojnya. Apa Mahroj itu nanti? sudah Ustazah tinggal mau nanti. tanya. Yang Ya, mana boleh, ini? boleh. Ustazah, ini sisi tepi lidah bertemu gigi geraham atas. Sisi tepi lidah menempel kalau disederhanakan menempel giginya atau gusinya ya, Ustazah? Lidahnya dengan gigi, Bun. Lidah Gigi dengan ya, gigi geraham atas. Ya, gigi geraham atas ya. bukan Gigi geraham gusinya. atas. Berarti pas gigi ya. Contoh seperti ini, contoh seperti ini. Ini misalnya saya saya Bo. ini kan ilustrasikan ini gigi ya, Bun. Geraham itu kan sampai sini doang ya. Sampai sini ya, Bun ya. Sampai batas apa taring ya, gigi taring ya. Gigi taring untuk menyobek itu ya, Bun. Itu namanya gigi taring ya. Setelah dari gigi taring ke sebelah sini itu geraham kan? Ya. Geraham ya sampai atas. Geraham atas ya, Bun, bukan geraham bawah ya. Geraham atas. Nah, ini misalkan saya posisikan ini geraham ya, Bun. Ini dari pangkal geraham. Sementara ini lidah. Nah, dia nempelnya begini, Bun. Nah, nempel ya. Nempel ke sini. Ini kan nggak bisa nempel nih yang ini. Ya kan? Karena sudah sampai gigi gerahamnya sudah pas. Ya, nggak mungkin pakai gini. Kalau kayak gini berarti nempelnya ke taring ya. Nah, bagian ini nempelnya ini sudah geraham ya, sampai sini gerahamnya ya. Berarti sampai nempel sampai pas banget di sisi lidah bagian depan sebelumnya nih. Kan lidah kan bentuknya seperti ini ya. Apa namanya? Melengkung ya. Kan kotak kan lidah kan? Melengkung ya, Bun. Nah, isi lidah yang di depannya ini menyentuh huruf lam, Bun. Nah, ini huruf lam. Ini misalkan gusi ya, Bun. Gusi atas tempat keluarnya gigi. Nah, menyentuh huruf lam begini, Bun. Nah, jadi posisi seperti itu. Ya, paham ya? Nah, jadi sisa dari sini itu menempelnya di huruf lam. Ya, huruf lam adalah mahrojnya adalah ujung lidah sampai tepi lidah, ya, ujung lidah dan tepi lidahnya, tepi lidah sampai sini yang tempat lengkungnya itu, Bud, lengkungnya itu, ya, panjang lengkungnya itu. Nah, ini menyentuh apa langit-langit bagian depan atau di atas pangkal gusi. Nah, kita pahami dulu ya, Bun. Ini lidahnya agak panjang nih. Ini pangkal, ini lidah nih, Bun ya. Ujung, tengah,
pangkal. Sudah saya kasih tahu pada saat awal ya. Ujung, tengah, pangkal. Ya kan? Nah, sekarang gusi. Gusi itu kan kecil banget ya, gusi bagian atas ya. Yang keluar gigi seri itu kecil ya, cuman segini doang ya. Tapi di sini ada ujung, ya paling bawah yang hampir menyentuh gigi itu ujung. Ya, ujung, ada tengahnya, ada pangkalnya. Karena memang posisi gusi sangat kecil, ya sangat kecil, maka tak dakpo itu satu rumah, ya karena kecil, ya kecil banget. Nah di atas ini ujung, tengah, pangkal. Nah ini pangkalnya berarti kan pangkal gusi ya, Bun. Kan caranya sama aja kayak tadi. Ini ujung, tengah, pangkal. Ini ada langit-langit. Nah langit-langit kan, langit-langit itu seperti ini. Langit-langit itu terbagi dua. Langit dari tengah ke ini adalah bagian belakang. Dari depan ke sini ada bagian depan, langit-langit bagian depan, langit-langit bagian belakang. Langit-langit bagian belakang adalah huruf qaf dan kaf. Langit-langit bagian depan ada tak da po. Nah, ada tak da to. Ada lam, nun dan ro. Lam, nun, ro. Itu ada bagian depan. Nah, ada pangkalnya, pangkal, tengah, ujung, tengah, pangkal. Sama posisi begitu juga cara nyebut-nyebutinnya, ya. Pangkal. Jadi kalau kita bilang ini ujung kali ya Bun ya. Padahal ini apa namanya pangkal ya Bun ya, karena dia berada di pangkal ya. Ujung sini ujung. Ini dibalik ya Bun ya. Jadi pangkalnya di sini, ujungnya di sini ya. Ujung, tengah, pangkal. Ini ujung lidah ini. Nah, ujung lidah bertemu dengan pangkalnya langit-langit bagian depan. Nah, berarti di sini kan pangkal, tengah, pangkal lagi. Pangkalnya di atas pangkalnya gusi. Di atas pangkal gusi berarti ujung bagian langit-langit bagian depan. Ya kan? Betul nggak? Ujung, tengah, pangkal. Itu bagian depan, langit-langit bagian depan maksud saya. Nah, kalau tadi apa namanya gusi, ujung, tengah, pangkal. Kecil ya Bun. Ujung, tengah, pangkal. Berarti pangkal gusi. Jadi di atas pangkal gusi. Tahu ujung bagian langit-langit bagian depan itu huruf lam. Ya, paham ya Bun? Paham nggak nih? Paham ya? Khawatir ini saja saya bingung jadi kebingungan. Gak bingung ya? Paham ya? Langit-langit itu terbagi menjadi dua. Ada langit-langit bagian depan, ada langit-langit bagian belakang. Langit-langit bagian belakang tempat rumahnya si Kof dan Kaf. Langit-langit bagian belakang. Langit-langit bagian depan itu miliknya si Lam, Nun, dan Ro. Lam ada pada posisi di atas pangkal gusi atau ujung langit-langit bagian depan. Maju naik dikit ada nun, naik dikit lagi ada ro. Nah itu ya, itu namanya langit-langit bagian depan. Nah sekarang kita kembali lagi nih pada ini tadi, yaitu pangkalnya nempel pada gusi ya Bu, tadi Ibu yang nanya. Pangkalin nggak pada gusi, pangkalnya nempel pada geraham, geraham atas, ini geraham atas seperti ini. Sementara ujungnya ini, ya sisi ujung yang melengkungnya ini Bun, itu menyentuh huruf lam. Udah gitu. Paham ya? Ya. Ya cukup ya, itu coba dicoba. Oh. Coba ya. Oh. 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 Nah, kemudian nanti tinggal sifat-sifatnya. Ya, Bun. Ini baru rumahnya ya. Baru rumahnya kita ketahui. Nah, yuk sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat huruf bod. Yang pertama adalah huruf bod ini secara nafas tidak mengeluarkan nafas, yaitu jahar. Ya, jahar. Dia nggak mengeluarkan nafas ya, Bun. Lengket, makin kencang, makin ini. Ya, makin tidak keluar nafasnya. Nah, tetapi sifat bod ini biasanya kalau jahar tuh nggak rohwah ya. Pastinya sidah gitu yang enak ya. Tetapi ini sifatnya rohwah, mengalir suaranya. Gimana caranya mengalir suaranya? Bunyinya harus ada Bun, nggak boleh berhenti.
Contoh, misalkan, au, ada et-nya bun, ada et gitu ya. Au, nah nggak hilang kan suaranya? Il, au, il, Nah, itu harus begitu, nggak boleh ab, it, ut, nggak boleh bun. Karena kalau at itu jadi kayak dal, ya kayak dal. Tapi dal juga harus mantul ya. Ade, ide, ude, harus begitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti, suaranya harus ngalir, masih ada suaranya. Kalau kita au, kalau at, it, ut, walat, dolin. Nah, salah banget tuh, ya. Jadi harus dialirkan, ya, harus dialirkan. Au, il, ul, au, il, ul. Ada ngalir nggak bun suaranya? Nah, suaranya pun mengalir sepanjang ada di bawah. Istiqolah. Nah, memanjang suaranya, ya. Jadi rohoanya memanjang dari eh, tipe apa pangkal lidah, pangkal sisi ini, pangkal sisi lidah sampai ke lam, huruf lam tadi. Ini sepanjang ini namanya istiqolah. Nih saya jelasin dulu nih istiqolah duluan dijelasin. Ini namanya istiqolah ya bun. Dari sini sampai sini panjangnya harus begitu bun. Au, ilmu, Nah, harus begitu panjangnya. Ya, sepanjang ini. Au, il, Nah, terus panjang itu suaranya. Ya, sepanjang istiqolah. Au, il, Au, il, Nah, supaya tidak keluar nafas, maka harus rapat banget dengan geraham dan ini juga menekan huruf lam. Ya, menekan huruf lam. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dari segi yang mengeluarkan ya, Bun, yang terlihat, yang terdengar. Nah, sekarang dari segi posisi atau kondisi lidah kita. Ketika menyebutkan huruf bod, maka lidah kita istilah, yaitu terangkat, Bun. Ya. Jadi posisinya sebenarnya enak ya, sudah di atas dia adanya, sudah tinggal nempel aja ke atas ya. Nah, terangkat lidahnya. Kemudian juga itbaq sudah terangkat juga merapat ya. Jadi seperti ini posisinya Bun. Nih, seperti ini. Ya. Kalau untuk langit-langit seperti ini, Bun. Jadi dia rapat menempel ke atas. Nempel seperti ini nih Bun ya. Pokoknya begini aja. Rapat ya Bun. Sehingga huruf bo-nya itu apa namanya? Benar-benar bulat gitu ya, benar-benar tebel gitu ya. Bo, sama dengan fo juga ya. Fo juga sama tebel juga ya. Fo, kemudian ismat. Nah, ismat ya secara kesulitan ya dari segi ringan dan sulitnya huruf dot termasuk huruf yang sulit diucapkan. Ya. Bagi orang Arab huruf dot ini sulit diucapkan. Ya, ismat itu sulit ya bun. Kalau tidak bersandar pada al idlak maka dia agak sulit untuk menyebutkannya. Nah, orang Arab aja susah bun, apalagi kita ya. Ya, orang Arab yang miliknya dia hurufnya milik dia susah untuk menyebutkannya, apalagi kita. Kalau dia tidak bersandar pada huruf idlak, huruf idlak apa? Lemarina bafa ya, lam mim nun ro ba dan fa. Nah itu kalau nggak bersandar pada situ dia agak sulit. Makanya nih lihat saja di sini ada walau bo. Nah kalau bo-nya tidak bersandar pada lam, ini ada lam ya. Lam itu huruf idlak ya bun. Huruf idlak. Dia nggak akan kesulitan. Seperti kita ini mungkin a i u e o. Kalau kita kan a i u e o ya bun. Kalau dia lemarina bafa. Jadi dia pakai konsonan ya untuk menyebutkan kemudahan. Kalau kita kan kalau misalnya desa, susah ya kalau nggak pakai desa. Ya, susah. Kalau kita kan harus tambah a i o ya, Bun. Babi, bu, tati, tute, tosa, sisu, seso kalau kita ya. Nah, kalau kalau mereka bukan a i u-nya yang membuat mereka kesulitan, tetapi tidak bersatunya dengan huruf izlak, yaitu lemarina bafa. Lam, mim, ro, ba, dan fa. Lam, mim, ro, lam, mim, ro, nun, ba, fa. Nah, ada 6 ya berarti ya. Lamarina, ba, fa. Nah, itu
beda ya. Begitu itu ya. Nah, ini huruf-huruf yang bersandar dengan huruf ini, makanya kalau hurufnya di Arab itu selalu bersanding dengan kelima idlak ini, ya. Contoh di walam bolin bersanding pada lam, ya kan? Wala yahuddu bersanding pada lam juga. Fi tadlil bersanding juga pada lam lagi, ya. Kemudian waqadba bersanding pada ba, ya kan? Ya, kemudian eh nahu bersanding pada ba juga, bot ba, ya. Wa yaqbil bersanding juga pada ba dan nun. Nah, ini ya, dia seperti itu. Jadi kalau tidak ada huruf izlaq, dia akan kesulitan. Nah, kalau kita izlaq susah, ismat juga susah. Ya nggak, Bu? Ya. Nah, kalau mereka, kalau sudah ada huruf izlaq bersanding, maka dia gampang untuk menyebutkan huruf yang tadi, ismat. Ya. Nah, kalau kita nggak ismat, nggak izlaq sama aja. Susah juga disebutin ya, Bun ya. Harus latihan. Ya, karena memang bukan huruf kita, Bun ya. Kalau huruf mereka mah sehari-hari mereka bahasanya itu seperti itu. Jadi inilah Islam, apa namanya tuh, Quran ini ya. Entah dia orang mana, kayak orang Cina, orang mana-mana aja lah. Kalau dia sudah baca Quran, nggak kelihatan Bun dia orang mana-mananya. Betul nggak, Bu? Kalau yang benar tapinya Bun. Ya, yang tajwidnya benar. Nggak ketahuan dia orang mana ya, Bu. Ya, kalau dia tajwidnya benar, fasih, bahasanya udah kayak sama aja. Ya dengan orang Arab. Betul nggak? Ya, betul ya. Nah, inilah apa namanya keistimewaan. Adalah salah satu keistimewaan Al-Quran dan ada tanda kebesaran Al-Quran. Ya, mau orang Cina kek, mau orang mana kek, mau orang mana aja, India, mau mana, pokoknya kalau sudah baca Al-Quran dengan baik dan melatih tartil, maka tidak ada yang bisa membedakan. Ya, ini bagus. Baik, setelah selesai ini semua ya, istiqolah tadi adalah memanjang sepanjang apa tadi? Istiqolah itu apa namanya? Istiqolah adalah posisi pangkal lidah, ya, pangkal sisi tepi lidah ini sampai ke ujungnya. Nah, itu yang menempel itu namanya istitolah. Istitolah itu adalah nempelnya sisi lidah. Nah, apa yang kita istitolahkan adalah suara. Rohwahnya itu loh, ya. Suaranya itu kita panjangkan sepanjang istitolah. Jadi jangan berhenti. Ya, ya baik. Au, il, ul, au, il, ul. Nah, harus begitu ya panjangnya. Ya. Jangan berhenti Bun, jangan up. Walat dolin. Nah, itu berhenti namanya ya. Baik, sekarang saya akan coba bacakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke contoh bacaan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang biasa kita sehari-hari baca ya. Walau Lo di sini ada hukum eh, mad lazim hilmi mustaqal ya, bu, namanya mad lazim hilmi mustaqal. Wajib dibaca 6, nggak boleh kurang ya. Bo-nya kita baca 6 sebelum bertemu dengan huruf lam. Walau setelah ketemu dengan huruf lam, tekan, masukkan seperti tawasudkan, kemudian langsung masuk ke lim. Ya. Walau nah, seperti itu ya. Ini sengaja saya matikan ya, saya sukunkan maksudnya. Kemudian yang kedua, wala yahuddu, sama juga ya Bun, di situ ada tasdid. Kalau tasdid itu adalah hurufnya adalah dua ya Bun, ya dua ya. Huruf tasdid itu huruf yang menjadi dua, yang sama ya. Kalau dot tasdid berarti dotnya ada dua. Pertama adalah dot yang sukun, kemudian dot yang berharokat. Lam juga sama. Lam, kalau lamnya tasdid seperti dolin ya. Lamnya ada dua. Lam sukun dan lam yang
harokat kasroh kalau di sini ya. Nah, di sini wala yahuddu. Nah, berarti ada dua dotnya. Yang pertama dot, jadi ada dua begini ya, Bun. Wala yahud. Nah, hudnya ini yang harus diistitolahkan ya. Suaranya harus diistitolahkan ya. Wala yahuddu. Huddu. Jangan wala yahud. Yahuddu. Nah, jangan berhenti. Wala yahuddu. Nah, itu berhenti ya hudnya. Huddu. Bukan huddu, tapi huddu. Huddu. Nah, ada ininya ya. Sama walat juga. Lau. 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 Nah, lanya kan huruf tipis ya, Bun. Lah. Bawahnya huruf tebal. Lanya senyum ya, Bun. Lau. Nah, udah gitu lepaskan. Lepaskan. Bukan manyun ya, Bun. Jangan lau. Lau. Nah, kalau laut jadi laut, Bun. Ya. Jangan manyunkan bibirnya ya, Bun. Pokoknya lepas saja. Lau. Lau. Lepas ya, Bun. Jadi ininya nggak kempot. Kalau kempot jadinya manyun. Lau. Walau. Nah, gitu ya. Walau. Walau. Nah, itu karena bibirnya dimanyunin. Harusnya tidak perlu manyun ya. Lau. Lau. La. Nyu. La. Kemudian masuk ke do. Lau. Lau. Ya. Walau. Lin. Nah, seperti itu. Tidak boleh waladhdallin. Latnya berhenti. Paham ya maksud saya? Ya, paham ya? Kemudian sama ini juga. Fitadlil. Fitadlilin. Baca dulu ya linnya. Fitadlilin. Tadlilin. Nah, terus dengarkan. Bukan fitadlilin. Fitadlilin. Nah, sekarang saya mau baca. Mana yang benar di antara kedua ini? Fitadlilin dengan fitadlilin. Yang mana yang benar? Yang kedua. Yang kedua, Mi. Ada ya. Kenapa yang pertama? Kenapa yang pertama? Disit Tidak. dihentikan ya, ditahan suaranya nggak boleh ya. Nah, ini yang mana yang benar? Nomor Waqob. 2. Ya, betul. Ya, sekarang yang ketiga yang waqoba ya. Waqoba dengan waqoba. Yang mana yang benar? Pertama. Sama, pintar, Masya Allah. Benar kan? Berarti bisa biar bisa kedengeran ya, yang mana yang benar. Sekarang yang bawah ya, Bun. Qobadna, qobadnahu, qobatnahu. Yang mana yang benar? Pertama. Yang pertama. Yang pertama, Mi. Ya, yang sekarang ini. Wa yaqobidna, wa yaqobidna dengan wa yaqobidna. Yang mana yang benar? Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir. Betul, yang terakhir. Ya, yang terakhir, betul. Masya Allah, barakallah. Ya, Bun. Berarti bisa ya? Bisa nggak berarti? Insya Allah dicoba. Insya Allah bisa. Baik, sekarang saya akan bacakan sekali lagi. Kemudian nanti bunda-bunda mengikuti ya. Tidak perlu dibuka, karena nanti kalau dibuka, suara yang lain kedengaran. Nggak bisa jadi membedakan mana yang benar dengan enggaknya. Kalau misalkan ditutup, yang kedengaran hanya suara saya dengan suara ibu. Betul nggak? Betul ya? Nah, baik, kita bacakan dulu ya. Taus sama-sama dulu. Tapi ini saya dulu bacakan ya, biar jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin wala yahuddu fi tadlilin wa qalba qabadnahu wa yaqbidna. Nah, begitu ya. Baik, sekarang saya akan bacakan yang pertama, baris pertama dulu, nanti bunda-bunda mengikuti ya. Kita baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu, nanti bunda ya. Waladdallin
Wala yahuddu, ya bersama. Wala dhalin. Wala yahuddu. Oke, sekarang bagi kedua. Bitadlilin wa qalbah bersama. Bitadlilin wa qalbah. Oke, baris ketiga terakhir. Qaballahu wa yaqbilna bersama. Qaballahu wa yaqbilna. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang nanti giliran membaca bagi yang belum ya. Kemarin masih belum membaca, silakan Umi Leli, silakan dibagi. Baik, Umi. Untuk membaca simak, apakah satu baris atau langsung 3 baris satu orang? Satu baris aja, Bun. Satu baris. Ini soalnya agak sulit 3 ya. Sebelum kita baca simak, baca ta'awuz bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan nanti jadi nggak perlu baca basmalah dan ta'awuz lagi, langsung saja. Silakan Umi Leli. Sama, karena ini sudah pertemuan yang ke-15, jadi insya Allah pesertanya sudah semua baca, tapi ini dipilih yang pertama on kamera ya, Umi ya. Oh, baik. Baik, untuk membaca pertama yaitu Umi Istiqomah Sujono. Silahkan baris pertama. Ya, silakan baris pertama hostnya tolong dipin ya, biar bisa terlihat. Angga, Umi Istiqomah Sujono. Waladhdallin. Wala yahuddu. Ulang lagi, Bun. Lah, 2 ya, Bun. Ini kan dotnya ada 2 ya. Jadi walatnya dotnya yang pertama sama dot yang kedua. Kita tundukkan dulu ya dot yang pertama ya. Baru ke sini, Bun ya. Jadi ada panjang, Bun ya. Ya, jangan buru-buru ya, Bun. Ya, silakan sekali lagi. Waladhdallin. Nah, belum istitolah ya, Bun. Arwahnya belum memanjang ya. Ada e-nya ya. Jangan berhenti, Bun. Jangan berhenti, jangan berhenti ya. Pokoknya jangan berhenti aja. Diulang ya, Ustazah. Ulang sekali lagi, coba. Waladhdallin. Ininya jangan kempot, Bun. Ini jangan kempot. Tadi kempot, bo. Jangan do ya, tapi bo. Ininya enggak maju ke depan, Bun. Enggak maju ke depan ya, enggak bo. Jangan begitu, Bun, ya. Jadi ininya jangan ke depan aja. Ininya pokoknya pipinya jangan kempot aja. Kalau kempot berarti posisinya dia Salah. ya salah. Silakan. Waladhdallin. Ya, masih harus dilatih lagi ya, nggak apa-apa, Bun. Lanjut. Wala yahuddu. Ya, belum mengalir tuh, Bun, suaranya, Bun. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Ya, memang harus latihan betul ya. Terus latihan untuk dot ini mengalirkan. Karena kita sudah terbiasa dari mulai kecil sampai sekarang, dotnya disitdah. Betul nggak? Iya. Disitdah, sekarang kita disuruh alirin. Nggak sebentar, Bun ya. Harus coba. Udah berapa tahun usia kita nih sampai sekarang? Nah, sudah berpuluh-puluh tahun kita menyebutkan huruf dot dalam keadaan sitdah. Sekarang mau dirubah untuk menjadi mengalir, ya kan? Arwah atau istitolah. Ya, sulit lah ya kalau nggak harus. Bisa nggak tapinya? Bisa, insya Allah. Dengan latihan ya, Bun. Jadi harus cara latihan nanti saya kasih tahu. Paling ujung, paling akhir nanti saya kasih tahu cara latihan mengistitolahkan suara dot. Ya.
nanti saya latihan. Dan kita kasih tahu tip-tipnya, trik-triknya nanti dikasih tahu. Biar nanti bisa. Silakan Bun, yang lain. Baik, Insya Allah selanjutnya Bu. Ya, ini Emma sama. mulai Silakan. pertama dari simak. Ini udah jam 6:05, kita batasin Iya, sampai berapa Umi? 5 aja. Ah, baik Umi. Selanjutnya Ya, Umi silakan. Dewi Sri. Mangga Umi, baris kedua. Umi Dewi Sri. Ada Umi Dewi Sri. Ada tadi saya lihat. Langsung dipin ya. Ini yang jadi hostnya siapa, Bun? Ya, Umi. Umi Aida ya. Ya, Mesti Mangga Aida Umi tolong Dewi dipin. Sri, silahkan. Tolong dipin dong biar nggak cari-cari sayanya nih. Ini nyari-nyari nih. Mana Hmm. Bu Sri? Mana Bu Sri? Ya, ada Umi. Ya, silakan. Silakan Bun, baca. Baris kedua. Fi fadlin. Ya, fitadlil. Fitadlilin. Dibaca dulu linnya. Fi tadlili. Jangan mantul ya, Bun. Mantul, tak boleh mantul. Ya, silakan. Lagi selanjutnya, sebelahnya. Selanjutnya Wakol ba. Wa qadba. Ya, masih tersidah ya, Bun? Wa qad. Wa qad. Wa qadba. Ya, masih tersidah ya. Harusnya ada aliran suara di situ ya. Waqalba, waqalba, qalu. Qal. Nah, ada gitunya ya, qal. Jadi jangan nempel, jangan qatba, qatba. Memang nggak boleh mantul, tapi nggak boleh sip ya. Oke, baik. Nanti nggak apa-apa ya, Bun. Kita latihan lagi nanti. Oh iya, baik Mi. Dilatih ya. Insya Allah. Selanjutnya silakan. Itu tadi Umi Rahma tuh, Bun. Tadi. sebentar Dari ini sudah Makassar. Oh ya, silakan. sudah ditentukan karena kan tadi yang open cam duluan ya Oh Om ya. iya, baik. Siap, Ya. siap, siap. Baik, Ya, selanjutnya Umi Ria Serang, Umi. Silahkan. ya silakan Maria Serang. Baris Silakan. ketiga ya, Iya, Ustazah Ya, ya. betul. ketiga. Qobawnahu wa Ya, coba ya lagi, Bun. Qobawnahu wa yaqbidna. Bagus. Nah, ini sudah bagus, sudah dapat ya. Ada istilahnya, Syukran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Beda nggak, Bun? Yang lain Ya. bisa melihat, bisa ya? Bisa terdengar ya? Ya, silakan selanjutnya. Syukran Umi. Umi Ya, Wid, Afwan. ada Umi Wid. Wiwit, silakan. Baris pertama ya Ustazah. Iya, baris Ya, pertama. baris pertama. Mukanya Waladdallin. agak dilihatin Bun. Saya cuma kelihatan mata. Nah, coba sekali lagi. Waladdallin. Bun, sebenarnya sudah bagus itu Bun ya. Sudah bagus Bun. Cuman angkat lagi pangkal lidahnya Bun ke atas Bun. Jadi udah gitu apa namanya? Suaranya tuh sepanjang ya, sepanjang sampai sini ya. Walau sampai ke sini ya. Walau sampai ke depan. Coba sekali lagi. Sebenarnya sudah Waladdallin. hampir dapat Bun, cuman kurang panjang. Nya kurang panjang aja. Kurang istitolah ya. Suaranya kurang istitolah. Tinggal nanti dilatih lagi ya Bun ya. Tinggal dikit itu ya. Waqadba sekarang Bun. Walayahuddu. Wala yahuddu. Ya, masih sedikit lagi Bun. Yahullu harus dialirkan. Wala yahuddu. Ya, dikit lagi ya Bun ya. Bisa dilatih itu. Insya Allah ya. Insya Allah. Semangat ya Jazakillahu khair Bun. Ustazah. Ya, Ya, insyaallah. sama-sama. Silakan selanjutnya. Umi Leli. Selanjutnya Umi Nita Yusuf, baris kedua Ya, silakan. Umi Nita Yusuf. Ya, Umi. Ya, Monggo silakan. silakan. Fit
fi tadlilin. Ya, tadlilin. Fi tadlilin. Ya, bo-nya masih belum nempel ke atas ya. Ditebalkan. Fi tadlilin. 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 Nah, itu udah coba sekali lagi. Fi Fi tadlilin. Ya, coba satu lagi. Wayak waqadban. Waqalba. Oh ya, ban ya. Mau disebutin waqad berarti aja. Waqalba. Waqadba. Ya, udah bagus ya, Bun ya. Sudah dapat ya. Waqalba. Ya, udah bagus ini ya. Cuman kadang-kadang dilatih aja supaya tetap bertahan gitu, Bun ya. Tuh, jangan Ya. berkali-kali nanti kelupaan gitu ya. Pokoknya doanya harus seperti itu ya. Masya Allah, Ya, barakallah. Kita makasih. Syukron. sama-sama. Udah 5 orang. Apakah mau yang tadi angkat tangan bertanya atau apa Om Rahma Makassar tadi? Oh, Mirahma gimana yang angkat tangan mau tanya atau bagaimana? Mau mencoba, Ya, boleh. Kasih banyak silakan. Yang baris ketiga, ya. Kita tetap ini ya lewat waktu. Ya, silakan, Bun. Wabatnahu. Qabalnahum. Dotnya dipanjangkan lagi sampai bertemu dengan huruf sebelahnya ya. Dotnya nih panjangnya sampai bertemu dengan setelahnya ketemu dengan huruf sebelahnya na ya. Berarti kalau qabalna berarti ketemu dengan huruf na ya. Itu jangan berhenti dulu. Jangan keluar dulu, jangan hilang dulu. Itunya namanya rohwahnya ya. Panjang ya. Qabalna. Nah, enggak berhenti dia. Qabalna. Balna. Nah, enggak hilang kan? Nah, coba. Kobat nahu. Nah, masih tersita ya, Bun? Enggak apa-apa, Bun. Lanjut seterusnya. Yaqobitna. Nah, juga sama ya. Bilma. Enggak hilang ya? Coba. Yaqobitna. Insyaallah ya, barakallahu fiik. Enggak apa-apa, Bu Rahma. Semangat ya, Bu Rahma ya. Iya, makasih banyak Om. Ya. Enggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, Jamilah satu lagi. Oke deh. Ya, boleh ya satu lagi Jamilah. Pengennya saya semuanya dibaca ya. Tapi nanti tunggu sabar ya. Nanti kita masuk ke dalam kelas. Insya Allah dibagi sama manajemen. Jadi berapa orang. Nanti akan masuk dan bacanya sepuasnya 3-3 dibaca pun. Insya Allah ya. Ya, silakan. Selanjutnya silakan, Bun. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya sepertinya mendengar seperti suara desisan, Umi. Desis? Oh tidak, Bun. Tidak desis. Bukan desis itu, Bun. Jadi itu adalah suara istitolah namanya. Kalau desis, ya es. Gitu tuh, Bun. Ya. Ada esnya, ada bunyi desis. Namanya desis. Berdesis seperti apa? Desis. Is. Gitu kan, berdesis itu ya. Nah, seperti ada huruf sinnya. Tidak ya, ada, Bun. Tidak ada. Iya. Baik, tidak ada, Bun ya. Ya, coba sekali lagi. Ada nggak huruf sinnya? Saya akan bacakan. Saya bacakan dulu ya. Satu dulu. Saya bacakan pada walat ya. Walallah. Pelanin. Saya pelanin. Walallah. Ada juga? Tidak ada, Mi. Nah, sekali lagi. Wala yahuddu. Ada nggak? Nggak ada, Mi. Nggak ada ya. Kita lilin. Nggak ada. Waqabba. Kalau ada desis begini, Bun. Waqabba. Nah, itu desis namanya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Perfect ya. Ya, sama-sama. Masya Allah, saya pengen banget nih semua bunda-bunda di sini baca dan saya ngeliatin cara bacanya, pengen banget, Bun. Tapi ya waktu yang sudah memisahkan kita ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi besok. Bertemu dengan huruf tebal lagi, Bun, yaitu huruf O. Ya, setiap huruf yang bervokal O itu pasti huruf tebal namanya ya. Kecuali ro. Kalau ro kenapa sih? Padahal dia juga bisa tebal karena dia punya sifat tipis. Ya, ro ini punya sifat tipis ya, Bun.
Ro, ketika dia ri jadi ri. Enggak tebal. Tapi kalau huruf-huruf tebal, huruf-huruf istilah itu semua dalam kondisi apapun tebal ya. Bodidu, sosisu, kotitu tetap tebal. Titu tetap tebal. Bodidu tetap tebal ya. Kotiku tetap tebal. Jadi tidak ada sifat tipisnya ya. Nah, kalau ro ada sifat tipisnya walaupun dia berpokal o tapi dia tidak termasuk dalam huruf istilah karena dia punya sifat tipis. Nah, kalau yang lainnya yang 7 ini tadi tidak punya sifat tipis ya. Jadi ada 7 huruf istilah ya. Huruf istilah dan di dalam huruf istilah itu ada huruf itbaq yang lebih tebal lebih tebal lagi yaitu merapat pada langit-langit. Kalau yang tadi kan cuma keangkat doang istilah ya. Kalau dia merapat bertebal. Ada 4 hurufnya yaitu sod, bod, o, dan wo. Nah ini ya ketebalan 4. Kita akan bertemu nih nanti nih. 4 waktu ini ketemu nih so, bo, o, wo beriringan ya. Baik, alhamdulillah ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyebutkan huruf bod ya. Mintalah kepada Allah apa kemarin Bun trik kita sebagai penuntut ilmu ya. Apa? Pertama gimana? Mendengarkan Lisan. guru ya. Mendengarkan dan menerima apa yang guru berikan ya. Kemudian yang kedua apa, Bun? Bersabar dengan prosesnya. Ketiga, berdoa. Itu aja Bun ya kita ya. Jadi yang pertama adalah mendengarkan apa yang materi yang diberikan oleh guru ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah bersabar dengan prosesnya. Yang ketiga adalah berdoa berdoa kepada Allah, dimudahkan. Itu aja 3 kuncinya ya Bun ya. Insya Allah menjadi amin murid yang baik dan ilmu yang didapatkan manfaat insya Allah ya, manfaat di akhirat insya Allah ya. Itu saja mungkin yang saya dapat berikan ya, Umi ya, bunda-bunda semua, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesalahan itu ada datang dari diri saya seorang fakir. Kemudian kesempurnaan itu adalah milik Allah semata ya. Kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita hanyalah karena rahmat kasih sayang Allah kepada kita ya. Baik, ya. Tadi trik Tepi lidah tuh ini ya. Ini nih. Sebelah kanan siapa yang sebelah kanan berarti sebelah sini. Oke, dari sini aja nih. Anggap aja ini sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Dari sini Bun, coba kita pegang. Kita pakai at ya, pakai yang sukun. At, it, ut ya. At, it, ut. Nah. At, it, ut. Dari sini ya. At dulu ya. Atnya belum istitolah ya berarti ya at ya. Harusnya dot ya. Ayo jangan berhenti sampai ujung utnya ya. Coba lagi coba nah kalau berhenti Bun, kalau nggak bisa kalau berhenti berarti harus latihan lagi ya. Kalau terhenti misalnya udah nggak bisa lagi terusin berarti dia tersidah, itu harus dilatih. Coba sekali lagi Bun, ujung perhatikan dulu mahrotnya Bun. Mahrotnya yuk kita tempelkan dulu ke geraham, kemudian ujung lidah di huruf lam. Coba tempelkan dulu. Nah sudah tempelkan. Nah sekarang kita buat bunyikan ya. Ya, kemudian it Bun. Nempel Bun, ujung lidahnya nempel. Ujung lidahnya tempelin ke lam. Dorong ya Bun. Sekarang ut Bun. Nah, ada yang berhenti Bun? Ada yang terhenti dotnya? Ada yang tersidah? Siapa yang tersidah? Saya Yang tersidah. masih Nggak bisa maju ya Bun? iya Nah ini yang harus dilatih ya. Latih terus biar pasti dapat. Emang saya dulu bisa Bun, nggak bisa juga sama kayak bunda-bunda. Ya, belum belajar nggak bisa juga, sama ya.
Bukan semuanya langsung bisa. Ada nggak orang yang langsung bisa sekaligus nggak belajar? Bisa, ya. Makanya apa namanya hukum tajwid ini, tahsin ini tidak boleh kita menentukan sendiri, harus belajar dan harus salah, ya, harus salahnya dikubur, nggak bisa. Ada orang yang bilang bisa tanpa belajar, nggak mungkin, nggak boleh, nggak bisa, nggak ada, nggak mungkin. Rasul aja belajar dari malaikat Jibril, masa kita nggak belajar, ya kan? Nggak mungkin ya orang bisa baca Quran tanpa belajar, bisa nggak? Mungkin nggak? Jangankan kita yang bukan bahasa kita, orang Arab saja nggak bisa kalau nggak belajar. Ya. Apalagi kita yang bukan bahasa kita gitu, yang masih nebak-nebak, masih ini artinya kita nggak tahu. Tapi Allah melihat bacaan kita, tartil atau tidak, mengenai punya arti atau tidak, bisa mengerti arti atau tidak, itu udah nomor 2. Jadi kita dianjurkan mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa syurga, ya. Nanti semua orang yang tidak bisa bahasa Arab pun bisa bahasa Arab nanti di syurga. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk syurga ya, Bun. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Nanti kalau sana tidak ada saya, nanti di sana kok nggak ada Umi sih? Di mana ya Umi ya? Panggil ya. Dipanggil. Salah satu aja di tempat kita ini yang masuk surga, semuanya masuk surga, Bun. Amin. Dijamin. Insya Allah itu janji Allah. Ya, jadi bagi orang yang berkumpul, dan ini sekarang kita sedang dinaungi nih sama malaikat dengan sayapnya. Dijaga. Enggak terlihat oleh kasat mata, Bun. Memang betul tidak terlihat, tapi itulah janji Allah, Bang. Siapa yang berkumpul sedang membacarakan Al-Quran, ya, membahas Al-Quran, maka Allah turunkan malaikatnya untuk mendampingi selama kita belajar sampai ditutup wassalam. Baru malaikat pergi. Dan malaikat itu mengebaskan sayapnya menjaga yang sedang berharap. Kan jauh, Mi. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Makassar. Sebesar apa malaikat? Ininya saja bisa sepanjang matahari. Berapa kali matahari dari bumi ke matahari pun ininya nih, jarak ininya. Nah, bayangin ya, bumi cuma segini ya. Bumi itu cuma segini doang. Sayapnya bisa dong, ya kan? Ya, jangan khawatir ya. Jadi malaikatnya akan, dan pulangnya ditanya, Bun, sama Allah. Lagi ngapain hambaku? Ditanya padahal Allah tahu ya. Tahu nggak Allah kira-kira? Tahu. Kenapa ditanyakan supaya penduduk langit yang malaikat yang nggak turun itu tahu. Tahu juga. Jadi itu sengaja. Apa yang dilakukan oleh hambaku tadi pagi ini setelah kamu pulang dari sana? Sedang begini, ya Allah, sedang begini. Si Fulan sedang begini. Bu Lianus sedang baca Quran, Bu Wis sedang belajar Quran, Bu Jamilah sedang baca Quran, Bu Rahma sedang baca Quran, Bu Istiqomah sedang belajar, sedang berusaha untuk mempelajari God. Ya Allah. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, ya. Itu disampaikan. Kenapa Allah menyuruh malaikatnya? Tanya, padahal Allah sudah tahu. Supaya penduduk langit juga mendengarkan bahwa ada hambanya yang sedang mempelajari Al-Quran, mempelajari asmanya, ya, kalamullahnya, kalamnya, kalam Allah, ya. Al-Quran itu kalam Allah ya, Bun? Kalamullah kan, perkataan Allah juga, tulisan Allah juga. Nah itu ya, Quran itu kan tulisan Allah ya, bacaan Allah, kalimat Allah yang diberikan kepada kita. Oke, kita Masya Allah banget ya, jangan sampai kita tinggalkan ya, Bun, apa yang sudah Allah berikan, waktu yang Allah berikan, ya Allah jangan. Sayang ya, Bun, kita dinaungi setiap hari oleh malaikat. Senang banget ya. Masya Allah ya, semoga kita menjadikan orang yang istiqomah ya. Yang lagi di bulan Ramadan ya, Bun. Itu saja ya, Bun. Masya Allah, jadi panjang. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.